Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wahdah, salatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma salli ala nabi hashimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim taslim. Khususan laharatul ma'azzam min karami qur'akum wa sahabat wa sayyid syama sahibul wafat al-arifin radhiyallahu ta'ala. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bapak Ibu ikhwan akhwat saudara yang berbahagia, sebelumnya Guru Agung Sahabat Anom telah menjelaskan bisyartin akhadha min qalbin taqiyyin naqiyyin mimma siwallahi la bi kulli kalimatin yasma'u min afhal 'amma wa in kana lafzu wahidan lakin bil ma'na tafawut. Dengan syarat kalimat thayyibah atau zikir jahar dan zikir khafi itu, nah ini zikir taqiyan, zikir qadiriyah, naqsabandiyah, diperoleh dari hati yang benar-benar takwa, batin yang benar-benar bersih dari apapun selain Allah. Bukan setiap kalimat zikir yang terdengar dari mulut awam, mulut mayoritas. Walau lafaznya sama, kalimat zikirnya sama, tetapi makna hakikat daripada zikir itu tidak sama, berbeda makna hakikatnya. Kemudian beliau menjelaskan li'annal qalba yuji'u. Jadi karena hati itu yuji'u. Apa arti yuji'u? Artinya alzamahu bil maji, mengharuskan kedatangan. Apa maksudnya? Jadi artinya hati itu mengharuskan atau meniscayakan adanya kedatangan. Karena pembicaraan kita nanti itu adalah benih tauhid, maka apa yang diharuskan, yang diniscayakan itu yaitu pertumbuhan. Jadi hati itu mengharuskan adanya pertumbuhan. Nah, karena pembicaraan kita ini adalah benih tauhid. Kemudian beliau menjelaskan idza akhadha bidhrat tauhid min qalbin hayyin, bila ia memperoleh benih tauhid itu dari hati yang hidup. Jadi Bapak Ibu, yuji'u atau artinya itu alzama bil majid itu karena berkenaan dengan benih tauhid, maka artinya adalah mengharuskan atau meniscayakan adanya pertumbuhan benih tauhid itu. Jadi Bapak Ibu, bila hati itu diibaratkan tanah, maka yang ditanam di tanah hati itu adalah benih tauhid. Apa itu benih tauhid? Bila kita mengikuti pembahasan Bayan Miftahus Sudur ini dari awal, maka kita akan bisa pahami bahwa benih tauhid itu adalah benih fokus dan konsentrasi. Kan tauhid itu kata yang berfungsi dita'diyah ya Bapak Ibu. Asal katanya apa? Wahada. Dita'diyahkan menjadi wahada. Masdarnya adalah tauhid. Kan artinya wahada itu satu, wahada mensatukan. Jadi ciri ta'diyah itu ada tambahan men dan kan. Satu karena ada tambahan men dan kan menjadi mensatukan. Tunggal karena ada tambahan men dan kan menjadi mentunggalkan. Nah, bila yang disatukan atau yang ditunggalkan itu batin kita, hati kita, ingatan batin kita, maka artinya adalah memfokuskan atau mengkonsentrasikan. Jadi benih tauhid itu adalah benih fokus dan konsentrasi. Benih inilah yang ditanamkan di dalam hati kita sebagai alat untuk memfokuskan dan mengkonsentrasikan batin kita. Kemudian Bapak Ibu, apa syaratnya agar benih tauhid atau benih konsentrasi itu menjadi benih unggulan, benih yang sempurna, bidhran kamilan? Syaratnya adalah kita harus mendapatkan benih konsentrasi itu dari hati yang hidup, min qalbin hayy, yaitu hati yang sebelumnya telah kita jelaskan, yaitu hati yang taqiyyun naqiyun mimma siwallah, hati yang benar-benar takwa, benar-benar bersih dari apapun selain Allah, yaitu hati seorang syekh mursyid. Fayakuna bidhran kamilan, maka benih tauhid itu pun akan menjadi benih yang sempurna, benih unggulan. Artinya dengan benih tauhid atau benih konsentrasi yang diperoleh dari hati seorang syekh mursyid, yaitu zikir khafi, maka kita pun bisa menumbuhkan benih tauhid kita itu. Kita bisa menguatkan atau meneguhkan konsentrasi batin kita. Jadi Bapak Ibu, tumbuhnya benih tauhid itu maksudnya semakin meningkatnya tauhid batin kita, semakin teguh dan kokoh fokus dan konsentrasi batin kita. Maka latihannya nanti adalah duduk diam di dalam meditasi tawajuh yang lama. Tumbuh seperti apa? Ya seperti yang telah kita jelaskan di awal Bayan Miftahus Sudur ini. Kan hati itu ada lapisannya ya Bapak Ibu. Ada sadar, qalbu, fuad, syagab, lubsir, dan ana. Bagi kaum tarekat, titik berangkatnya adalah qalbu. Ketika benih konsentrasi semakin meningkat, maka dia akan tumbuh ke lapisan fuad, ke tanah hati fuad.
semakin teguh konsentrasinya, naik ke syagab, lub, sir, dan berpuncak di titik ana, di mana ingatan batin itu menjadi benar-benar teguh, benar-benar menetap, dan dalam keadaan terpusat, terkonsentrasi dalam kondisi wahdah yang sesungguhnya di dalam pengalaman baqa lillah. Jadi Bapak Ibu, ikhwan akhwat saudara yang berbahagia, benih tauhid atau zikir hobi yang kita peroleh dari guru agung Syekh Mursyid Pangarsa Abah Anom, Syekh Ahmad Shahibul Wafat Tajul Arifin, merupakan benih tauhid yang sempurna, bidran kamilan. Benih tauhid atau zikir hobi ini merupakan alat bagi kita untuk meneguhkan, mengkonsentrasikan ingatan batin kita. Jadi kita sudah mendapatkan benih yang sempurna itu di tanah hati kita, zikir hobi. Maka tugas berikutnya adalah kita harus rajin melatih batin kita, menguatkan ingatan dan konsentrasi batin kita agar semakin teguh, semakin terkonsentrasi hingga menembus lapisan-lapisan hati kita yang terdalam. Jadi Bapak Ibu, yang sebagian kita ada yang bertanya ya, dan ini berkenaan dengan Syekh Mursyid peninggal Pangarsa Abah Anom. Ya saya bilang belum ada Syekh Mursyid pengganti Pangarsa Abah Anom hingga saat ini. Wah, lalu dia pun marah-marah sama saya dan mengingatkan saya, Abah Anom itu seorang Syekh Mursyid kamil loh, katanya. Jangan sembarangan ya. Tidak mungkin seorang kamil mukamil tidak meninggalkan Syekh Mursyid pengganti. Bapak Ibu, benar sekali. Beliau adalah seorang syekh yang kamil mukamil dengan kriteria nafsu kamilah atau insan kamil di dalam diagram Latifah 7, yaitu irsyad, ikmal, baqa, billah, laduni, dan tajalli. Dan ini sudah saya jelaskan semua di episode Syekh Mursyid sebelumnya, dan hal ini juga dibuktikan oleh pengalaman beliau di dalam duduk diam meditasi, di dalam pengalaman baqa billah. Jadi beliau meditasi tawajuhnya benar-benar baqa, benar-benar tawakuf. Nah ini kan selama 2 minggu ya Bapak Ibu. Memang beliau adalah seorang Syekh Mursyid yang kamil mukamil. Hanya saja Bapak Ibu, ini kan sebetulnya bukan urusan beliau. Ini adalah urusan kita para murid. Mari kita kaji diri, mari kita introspeksi diri ke dalam. Dia sudah memberikan yang terbaik untuk kita para murid. Tetapi kita para murid ini, sejauh mana kita sudah mengamalkan ajaran tarekat Pangarsa Abah Anom? Sudah sedalam mana kita menempuh perjalanan tarekat terbimbing oleh beliau? Kan kebanyakan kita ini belajar tarekat itu kan tidak sungguh-sungguh bertarekat ya Bapak Ibu. Kebanyakan kita belajar tarekat itu motivasinya adalah karomah, kesaktian, amalan saifi, amalan kemalekatan, melek, khotamantam, puasa kifarat, dan ragam amalan khusus lainnya. Nah kalau kita mau bijaksana, ini kan bukan murni amalan tarekat. Amalan-amalan itu sesungguhnya untuk karomah dan kesaktian. Kebanyakan kita kan sering terjebak, sering terpenjara dengan amalan-amalan itu. Kalau sudah dapat amalan khusus, wah itu tinggi derajatnya. Kalau sudah amalan khusus, wah itu tinggi pangkat rohaniyahnya. Memang tinggi, tetapi kan mentok di alam jabarut istilahnya ya. Alam darajat, alam kepangkatan. Kan ada lapisan alam rohaniyah yang lebih tinggi yang dijelaskan oleh Tuan Syekh Abdul Qadir di dalam kitab Sirul Asrar. Nah, ada alam mulki, malakut, jabarut, lahut. Jadi semua amalan-amalan tadi itu hanya sampai mentok di alam jabarut, tidak mampu menembus ke alam tertinggi, alam lahut. Jadi kalau kita mengejar darajat, mengejar kepangkatan, ya puncaknya ya alam darajat, alam jabarut. Lalu bagaimana ke alam laut? Alam laut ya alatnya harus dari alam laut. Jadi satu-satunya amalan yang sanggup menembuskan batin rohaniyah kita ke alam tertinggi, amalan yang langsung diperoleh dari alam al-kursi itu, alam laut, yaitu zikir hobi yang ditanam oleh Syekh Mursyid di tanah hati kita itu. Itu kalimat zikir itu tidak main-main loh Bapak Ibu sekalian. Itu langsung dari alam laut melalui lisan al-kursi. Ada dijelaskan Tuhan saya di dalam kitab Sirul Asrar ya Bapak Ibu sekalian. Jadi kan TKN itu ya tarekat Qadiriyah Naqsabandiyah, zikir jahat, zikir hobi. Tentu kita sudah paham hal ini ya Bapak Ibu. Jadi zikir jahat dan zikir hobi itulah tarekat murni, amalan yang paling utama, paling tinggi, paling istimewa karena diperoleh dari alam al-kursi, alam lahud. Adapun amalan lainnya itu bersifatnya darajat.
kepangkatan, amalan-amalan lainnya seharusnya diposisikan untuk menguatkan zikir tarekat itu, zikir jahar dan zikir hobi. Jadi amalan-amalan itu bukan tujuan, karena amalan-amalan itu bukan tarekat murni. Kita mengamalkan amalan-amalan itu, riadoh ini dan riadoh itu adalah untuk menguatkan amalan tarekat, zikir jahar dan zikir hobi, terutama zikir hobi, zikir tawajuh. Para sahabat mendahulukan ثم لا يحرك لسانه بالذكر ويبقى الفكر وهو مقام الأكابر فيه كلام فعارف. Kemudian tidak bergerak lidahnya, zahir dan batin dengan zikir, wayabqa al-fikr, lalu menetaplah pikiran atau ingatan, wahwa maqamul akabir, dan ini merupakan makom pembesar sufi, fihi kalamun fa'arif, ada pembicaraan mengenainya, mengenai tetapnya pikiran itu, baqa billah itu, fa'arif, cari tahulah. Nah ini paling utama Bapak Ibu sekalian, zikir hobi yang akan mampu menyampaikan kita pada pengalaman baqa billah, baqa'ul fikr, tetapnya pikiran tadi. Wa hadza tawajjuh sari'ul fatah, meditasi tawajuh itu sangat cepat membuka lapisan-lapisan hati kita. Sadar qalbu fa'arsyagha belum sir hingga ana. Wa aksiru bil ibadati wat ta'at, perbanyaklah ibadah dan ketaatan. Nah ini untuk menguatkan zikir tawajuh, zikir tarekat tadi. Washtaghilu bit tawajuhat, bersibuk-sibuklah kalian dengan meditasi tawajuh. Nah ini Bapak Ibu, hatta ahraqa dzikru qulubahum ma siwallah, sehingga zikir tawajuh itu membakar apapun selain Allah yang masih ada di dalam hati kita. Wa tawaqqafu, dan berhentilah, tawakuflah, mematunglah. Jadi yang akan membersihkan batin kita dari segala ilusi, kilesa, khurafat dan takhayul dengan sempurna, batin betul-betul tajrid, betul-betul telanjang dari apapun selain Allah, ya zikir tawajuh itu. Kemudian dia menjelaskan fa kana ma'a riyadatin hasal kamal al-a'zam sari'an al-battah bila syakkin. Nah, ini posisi atau urgensi daripada riadah. Bila bersama riadah kita mengamalkan meditasi tawajuh itu, maka akan diperolehlah kesempurnaan yang sangat agung, sangat cepat, tanpa diragukan lagi. Jadi Bapak Ibu, sudah sejauh mana kita telah mengamalkan amalan tarekat? Sudah sejauh mana kita melatih batin kita dengan meditasi tawajuh? Sudah sedalam mana kita menembus lapisan-lapisan hati kita, sadar, qalbu, fu'ad, syawab, lub, sir, dan ana. Walaupun benih tauhid atau benih konsentrasi itu benar-benar sempurna dari panggilan sahabat Anom, tetapi kita malas, kita abai untuk mengamalkannya, malas untuk meneguhkannya. Ya ini sebetulnya bukan salah beliau ya Bapak Ibu. Wah beliau kamil mukamil. Ya, tetapi kita sebagai murid, apakah sungguh-sungguh mengamalkannya? Nah ini kan sebetulnya kesalahan kita sendiri ya Bapak Ibu. Di dalam mengamalkan tarekat itu kita sering terjebak, terganjal oleh ilusi-ilusi, kilesa-kilesa, khurafat, tahayul di dalam pengalaman tarekat kita itu, sehingga batin kita menjadi susah berkembang. Apalagi ini permasalahan kemursidan, batin benar-benar bebas, benar-benar tajrid dari segala ilusi, kilesa, khurafat, dan tahayul. Jadi Bapak Ibu, yang mengganjal perjalanan ruh kita itu seringkali kita sendiri, karena kita tidak begitu paham ajaran tarekat yang sesungguhnya, yaitu zikir jahar dan zikir hobi. Kita masih melirik kepada amalan-amalan yang lain. Bahkan sebagian kita menganggap amalan yang lain itu saibi, malaikatan, melek, mandi manusiaan sebagai amalan yang hebat, lebih hebat dari zikir jahar dan zikir hobi. Wah, berarti kacau sekali pengertian kita mengenai TGN, tarekat Qadiriyah Naqsabandiyah itu. Seperti salah satu sunnah Syekh Mursyid yang terabaikan. Nah, meditasi tawajuh dari subuh ke isra. Nah, ini kan sudah hampir tidak lagi kita temukan di mana-mana ya Bapak Ibu. Hanya sebagian tempat saja yang masih mempertahankan tradisi atau sunnah Syekh Mursyid ini. Tawajuh dari subuh ke isra, atau istilahnya dulu tafakkur dari subuh ke isra. Kenapa kok tawajuh atau tafakkur subuh ke isra itu tidak lagi terlihat diamalkan oleh kita para ikhwan? Nah, ini kan menjadi salah satu bukti bahwa amalan tarekat yang dalam hal ini meditasi tawajuh subuh ke isra itu tidak begitu mendapatkan perhatian. Padahal ini amalan tarekat murni. Jadi Bapak Ibu, janganlah kita terlalu sibuk mencari-cari mursyid pengganti panggilan sahabat Anom. Janganlah kita menyalahkan ini dan menyalahkan itu. Ini nih loh Bapak Ibu, amalan tertinggi di TKN itu loh. Nah ini kan sudah saya jelaskan khusus perihal ini di dalam video tersendiri, yaitu meditasi tawajuh.
Ini termasuk sunnah mursyid yang terabaikan, Bapak Ibu sekalian ya. Kalau kita baca kuliah-kuliah beliau, banyak sekali beliau menganjurkan kita untuk latihan meditasi tawajuh yang lama hingga 1 jam. Maka Bapak Ibu, mari kita sibuk ke dalam. Sudahlah, tidak usah pusingkan hal-hal yang pengganti pengesabahan. Kita sibuk saja ke dalam. Kita kaji diri. Kita kembali ke amalan tarekat murni. Kita kembali tradisikan. Kembali kita hidupkan sunnah mursyid ini. Duduk diam di dalam meditasi tawajuh. Terutama dari subuh ke isyraq itu, mari kita hidupkan kembali, karena ini merupakan amalan tertinggi di dalam ajaran TKN bimbingan Guru Agung Paharsa Abah Anom. Baik, itu saja dapat kita pelajari pada kesempatan kali ini. Semoga ada hikmahnya untuk batin spiritual kita, khususan ila hadratil mu'azzami wal mukarrami Guru Agung Paharsa Abah Anom Sayyidi Syekh Shahibul Fattah Arifin radhiyallahu ta'ala. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli 'ala nabiyil hasyimi Muhammadin wa 'ala alihi wa sallim tasliman. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'alaihi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.